Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang kita pahami bersama, bahwa memulai menyampaikan salam itu sunnah. Alhamdulillah dapat pahala. Menjawab salam itu wajib. Alhamdulillah dapat pahala. Karena itu untuk menambah pahala kita melalui salam, saya ulangi salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selain pahala, suara juga yang saya butuhkan. Kepada yang menjawab salam saya tadi, mari kita doakan. Semoga senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang lapang, berkah, dan halal. Amin. Semoga senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun kullun nasi dakhiluha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sebuah ibadah ringan tapi berat pahalanya. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Baik nikmat di masa lalu, nikmat di malam hari ini, dan masih banyak nikmat insya Allah di waktu-waktu mendatang. Salawat dan taslim tercurah kepada kecintaan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, pola anutan, suri teladan bagi kita semua dalam rangka meraih impian cita-cita besar kita, yaitu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Sukses bahagia di dunia, selamat sentosa, surga tempat kediaman kita di alam baqa. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan ceramah takziah pada malam hari ini, sebagai tanda kecintaan kita semua, sebagai tanda kedekatan kepada almarhumah Ibu Haja Sadika Suwardi binti Attas SH yang sudah ada di alam barzah, saya sengaja mendahului dengan doa dan kita sebentar
menutup dengan doa lagi. 2 kali kita berdoa. Ini salah satu tanda kecintaan kita kepada almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma taqabbal minha salataha wa siyamaha wa zakataha wa hajataha wa jami'i ibadataha wa amalaha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami persembahkan doa ini kepadamu ya Allah. Saudara kami almarhumah Hajah Sadikah yang sudah ada di alam barzakh, kami yakin dan hakul yakin pada masa hidupnya beliau telah banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji, telah melakukan perbuatan-perbuatan kebajikan. Karena itu kami mohon kepadamu ya Allah, ijabah, jadikan semua amal terpujinya sebagai amalan yang makbula. Wabil khususi ibadah salatnya, ibadah zakatnya, ibadah puasanya, ibadah hajinya, dan seluruh ibadah-ibadah lainnya ya Allah, dengan Rahman dan Rahimmu ya Allah. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami yakin, hakul yakin, pada masa hidup almarhumah ada kekeliruan yang dilakukannya, ada kesalahan yang diperbuatnya, ada dosa-dosa yang ditinggalkannya. Karena itu pada kesempatan malam ini ya Allah, sebagai tanda cinta kami kepadanya, bukakan pintu ampun baginya, rahmati, maafkan segala kesalahan dan dosanya, sehingga sinar kuburnya senantiasa dihiasi dengan amal-amal jariyahnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Waladhdallin, amin. Terima kasih. Tidak banyak ceramah takziah yang didahului dengan doa. Biasanya di akhir ceramah dipersilahkan membaca doa. Tapi ini lahir dari lubuk hati kita yang dalam, tanda cinta kita kepada almarhumah. Bapak Ibu sekalian, saudara saya Haji Suhardi Sawidi dan seluruh keluarga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya dengan berbagai kondisi yang berpasang-pasangan. Ada bumi, ada langit, ada malam, ada siang, ada laki-laki, ada perempuan, ada gagah, ada jelek, ada cantik, ada tidak cantik, ada suka dan ada duka, bersukacita dan berduka cita. Lebih khusus lagi, ada hidup dan ada mati. Itu inti dari ayat yang dibacakan oleh qari kita tadi. Ujian kehidupan ini dan kematian ini adalah sebuah ujian. Siapa yang baik amalnya setelah menyaksikan kehidupan dan setelah menyaksikan kematian. Ujian. Dua golongan yang membutuhkan nasihat. Saya ulangi,
dua golongan manusia yang membutuhkan jiwa, kalbu, perasaan, pikiran, nasihat. Ad-dinun nasihat. Agama itu intinya ada pada nasihat. Artinya tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Nah, pertanyaan, siapa dua golongan itu yang jiwa dan rohaninya butuh nasihat? Yang pertama adalah orang yang bersuka cita, orang sukses, orang yang meraih keberuntungan, orang sehat walafiat, orang yang punya rezeki yang berlimpah, orang yang rata-rata kehidupannya menyenangkan. Itu butuh nasihat. Karena kalau tidak masuk nasihat dalam jiwanya, bisa menjadi sombong, bisa menjadi angkuh, bisa menjadi congkak, dan ini sifat yang sangat tidak terpuji. Karena itu orang yang bersuka cita adalah masuk dalam kategori orang yang membutuhkan nasihat. Yang kedua, orang yang membutuhkan nasihat adalah orang yang berduka cita. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupannya. Siapa yang menginginkan kematian istrinya? Siapa yang menginginkan kematian ibunya? Siapa yang menginginkan kematian anaknya? Tapi Allah sudah menghendaki terjadi itu. Wa iza asabathum musibah. Kematian itu adalah musibah. Dan kalau terjadi musibah itu, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katakan, tancapkan dalam hati sanubari kita bahwa kematian itu adalah hal yang biasa. Tetapi di sisi lain, kematian itu adalah hal yang luar biasa. Mengapa kematian itu dikatakan hal yang biasa? Mulai nenek moyang kita, turun-temurun, terjadi kematian berlapis-lapis sampai saat ini. Biasa itu. Tapi kematian itu adalah peristiwa yang luar biasa. La yastakhiruna sa'a wala yastaqdimun. Tidak ada yang bisa mempercepat dan tidak ada yang bisa menunda. Itu rahasia Allah, karena kuasanya Allah, hak prerogatif Allah tentang kematian. Ada yang lama sakit, ada yang tidak sakit. Kemarin Anda keluarga masih naik motor 1 jam sebelumnya, tiba di rumahnya tidur, sambung tidur, tidak bangun-bangun lagi. Orangnya tegar. La yastakhiruna sa'a dan wala yastaqdimun. Itu peristiwa kematian yang luar biasa. Nah, kalau sudah terjadi kematian pada keluarga kita, karena itu adalah ujian. Ada beberapa ujian Allah kepada hambanya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ujian pertama adalah rasa takut. Ya. Kalau tidak ada rasa takut yang dimiliki oleh manusia, kacau dunia ini. Alhamdulillah kita punya rasa takut. Ya. Kalau semua berani mati, kacau dunia ini. Mobil kencang larinya, motor kencang larinya. Saya berani mati, loncat masuk di tengah jalan, mati lagi. Yang lain mengatakan, saya berani mati, saya berani ambil itu mayat yang sudah mati, mati lagi. Maka kacau dunia ini kalau rasa takut mati hilang dalam diri seseorang. Kadang ada orang berkata dengan arogannya, saya tidak takut mati.
berani mati, ya, itu adalah penyakit. Orang yang sehat adalah orang yang takut mati. Karena itu adalah merupakan ujian dari Allah. Kamu memang, kata Allah, diberikan rasa takut. Nah, itu yang pertama. Bersyukurlah kita semua karena ada rasa takut. Yang kedua, walju', rasa lapar. Ya. Seandainya kita tidak pernah lapar, bagaimana? Kacau juga dunia ini. Siapa yang mau beli makanannya penjual kuliner? Siapa yang mau jual hidangan yang dipersiapkan untuk buka puasa? Karena kita semua tidak pernah lapar. Biar berhari-hari tidak makan, tidak lapar. Orang sehat adalah orang yang di saat tertentu dia lapar. Alju, ya. Jadi kalau kita lapar, bersyukurlah, tapi berusaha untuk menghilangkan rasa lapar itu. Jangan bertahan. Yang kedua, yang ketiga, wa naqsim minal amwali wal ampusi. Ini berhubungan antara harta dan jiwa. Ya. Alat ujian yang Allah berikan kepada seseorang adalah berkurangnya harta yang dia miliki. Ya. Apa jalannya harta itu berkurang? Mungkin kita infakkan ke masjid. Berkurang itu dari sisi jumlah. Tapi rahasia Allah akan kembali semakin bertambah. Mungkin dicuri orang. Mungkin kita dihipnotis. Ya, beberapa informasi banyak orang dihipnotis. Ya, mungkin lupa diri, ya, sehingga dia mengikuti semua permintaannya orang yang akan menipu. Mungkin terbakar, dan beberapa penyebab hilangnya harta di antara kita. Itu ujian. Kalau terjadi, kembalikan kepada Allah. Harta itu kita tidak bawa lahir. Kita lahir dalam keadaan telanjang bulat, kosong, tidak menenteng emas batangan, tidak menenteng mutiara, tapi kita lahir dalam keadaan kosong. Tapi Allah menjamin rezeki kita itu sudah ditentukan. Sisa kita menjalaninya, berusaha untuk mendapatkannya. Ya. Ajal sudah kita bawa genggam lahir. Rezeki juga demikian, jodoh juga demikian. Ya, karena itu kalau ini terjadi, rezeki kita banyak, memang Allah sudah merencanakan itu. Kita bawa lahir. Sekalipun usaha kita kelihatan biasa-biasa saja, tapi berkah, bertakwa, ya, Allah akan memberikan rezeki yang tak disangka-sangka. Ajal, saya katakan, ini rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jodoh juga demikian. Jadi kalau ada yang belum datang jodohnya, tunggu, berdoa, mudah-mudahan Allah pertemukan. Kalau ada yang sudah lebih dari satu jodohnya, itu memang sudah dibawa genggam keluar dari rahim ibu. Jangan ditangisi. Ya. Kalau demikian, kalau sudah berkurang, ya, karena harta, wal ampusi, dan kekurangan jiwa di antara kalian. Inilah yang terjadi pada keluarga kita di sini, bahwasanya Ibu Haja Sadika sudah mendahului kita. Dan itu memang ayat sudah menjelaskan bahwasanya pada tanggal 25 Ramadan, ya, Ibu Sadika akan menghembuskan napasnya yang terakhir pada jam 11.40 sebelum lohor. Itu sudah ketentuan Allah, dan itu menjadi ujian bagi keluarganya. Ya. Bagaimana menghadapi ujian ini? Yang pertama, dikala kita berduka cita, hendaknya menyerahkan kepada Allah.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah. Tidak ada milik kita. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sesungguhnya segala sesuatu itu akan kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sisa apa yang kita harus lakukan setelah berpulang ke rahmatullah orang yang kita cintai. Sebagai bukti kita cinta kepadanya, harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa bermanfaat untuk almarhumah. Antara lain dengan takziah seperti ini. Takziah itu dari bahasa Arab. At-ta'azzah menjadi takziah. Ya, saya jurusan bahasa Arab. Artinya memperkokoh, artinya memperkuat, artinya memperteguh. 3 arti letterlek dari takziah. Ya. Kalau diisi nasihat, itu bermanfaat untuk 3. Pertama, ada manfaatnya untuk almarhumah. Yang kedua, ada manfaatnya untuk keluarga yang ditinggalkannya. Dan yang ketiga, ada manfaatnya untuk yang hadir semua pada malam hari ini. Kalau 3-tiganya ini tercapai, sukses takziah malam ini. Tetapi kalau tidak ada tonji gunanya untuk almarhumah, tidak ada gunanya untuk keluarga yang ditinggalkannya, tidak ada gunanya untuk yang hadir pada malam hari ini, karena semuanya tertidur, tidak mendengarkan ceramah ini, lebih baik tidak dilaksanakan. Tapi kalau sukses, 3-tiganya ini mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takziah seperti ini, tujuan sasaran tembaknya pertama untuk almarhumah. Nah, itulah sebabnya kita mulai tadi dengan doa. Satu saja yang diijabah doanya, 2-3 saja yang diterima doanya. Apatah lagi kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang kurang lebih 100 orang, diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah Ibu Haja Sadika penuh kenikmatan di alam kubur dan di alam barzakh. Ya. Yang kedua, kita lagi melakukan kegiatan-kegiatan yang terpuji. Kita berkata-kata dengan kata-kata, kita berkata hati yang cenderung menginginkan Ibu Haja Sadika selamat di alam kubur. Ya. Ada cara kita selain doa. Ya. Rasulullah ditanya, wahai Rasulullah, orang yang saya cintai berpulang ke rahmatullah duluan. Apakah masih ada jalan untuk saya berbuat baik kepadanya? Ada yang bertanya, meninggal ibunya. Ada yang bertanya, meninggal bapaknya. Ada yang bertanya, meninggal istrinya, meninggal anaknya, dan orang-orang yang dicintainya. Jawab spontan Rasulullah, masih ada. Apa itu ya Rasulullah? Yang pertama, as-salah alaih, salat untuknya. Ya. Jadi kalau berpulang ke rahmatullah orang yang kita cintai, kata salat yang pertama muncul. Salat itu juga berarti doa. Salat itu doa. Ya. Salat itu juga dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan salam kanan dan salam kiri. Itu definisi salat. Tetapi turunannya ini hadis. Kalau sudah berpulang ke rahmatullah orang yang kamu cintai, ayah ibumu, istrimu, anak-anakmu, maka hendaklah kamu
memperhatikan salat. Turunannya ini hadis yang pertama, kalau meninggal keluargamu yang kamu cintai, ikut salati jenazahnya. Jadi ini catatan ya. Laki-laki, perempuan, kalau meninggal orang yang kita cintai, ikuti salat jenazah itu. Apatah lagi kalau bisa jadi imam. Ya. Kalau tidak jadi makmum saja. Satu, tanda cinta kita kepada orang yang sudah meninggal dan kita cintai. Yang kedua, perhatikan salat. Kalau salatmu kadang masih kurang-kurang pada masa orang yang kamu cintai hidup, maka setelah berpulang ke rahmatullah, salatmu harus lebih-lebih. Ya. Artinya, semakin meningkat kualitas ibadah salatmu setelah almarhumah di alam kubur. Itu tanda cinta kita kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah. Mengapa? Karena kalau baik salat kita, lalu kita berdoa, mendoakan almarhumah, yakin, hakul yakin, diijabah doa itu. Orang baik salatnya dengan yang kurang baik salatnya, mana yang lebih mudah diijabah doanya? Pasti yang bagus salatnya. Jadi semakin rajin beribadah salat dibanding dengan pada masa hidupnya. Karena pada masa hidupnya mungkin biasa kita diingatkan, tapi setelah berpulang ke rahmatullah, kita jawab dengan rajin dan semakin bersungguh-sungguh melakukan ibadah mulia ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, cara kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai yang sudah meninggal, sudah berpulang ke rahmatullah, yaitu wa impazun ahdihi. Kalau perempuan ahdiha, ya. Kalau dua laki-laki dan perempuan, ya, ahdihima. Kalau dua yang orang tua kita. Artinya apa? Selesaikan jika ada sangkutannya. Nah, ini. Jadi ini tanda kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai dan sudah berpulang ke rahmatullah. Cari tahu, siapa tahu ada sangkutannya, ada janjinya, sedapat mungkin diselesaikan secepatnya. Ya. Tetapi namanya manusia, kadang ia yang berutang, kadang dia yang berpiutang. Nah, kalau ada yang sudah berpulang ke rahmatullah, ya, kalau diikhlaskan, dihalalkan, ya, sampaikan, saya halalkan, lunas miutannya. Tapi kalau kita mau dibayar, sampaikan sama keluarganya. Dan keluarga itu adalah merupakan mutiara kemuliaan kalau dia selesaikan utang-utang almarhum. Yang keempat, wasilaturrahim mayusalabi. Nah, ini berat-berat ringan ini. Artinya apa? Harus mencari pada masa hidup almarhumah siapa orang, siapa sahabat dekatnya, siapa yang sedang bersenda gurau, siapa yang dia senang berinteraksi dalam kehidupannya sehari-hari, siapa yang dia cintai. Boleh jadi ayah ibunya masih hidup, boleh jadi saudaranya, boleh jadi suaminya, boleh jadi anaknya, boleh jadi tetangganya, boleh jadi orang-orang kerabat dan handai tolannya. Cari tahu itu. Siapa yang selama ini menyambungkan tali silaturahim dengan almarhumah. Sambungkan itu. Nah, jadi ini ada pekerjaan lanjutan. Ada PR. Siapa dia? Siapa yang biasa dia kasih uang? Sambungkan itu. Kasih juga itu uang yang biasa dia kasih. Siapa yang dia senang kalau ada masakannya yang enak, dia undang.
Undang juga kalau ada masakan enak yang siap dimakan. Jadi ada tanggung jawab meneruskan kebiasaan baik dari orang-orang yang kita cintai. 4 hal ini saya kira tidak ada yang susah. Ya. Apa susahnya ikut salati jenazahnya? Apa susahnya menegakkan salat 5 waktu? Ya. Apa susahnya menyelesaikan sangkutannya? Apalagi kalau kita diberikan oleh Allah rezeki yang berlebih. Ya. Dan apa susahnya meneruskan silaturahim itu? Ya. Tapi Allah memberikan sebagai ujian kepada orang-orang yang dikehendakinya. Yang ketiga, bagaimana cara kita untuk berbuat baik kepada orang yang kita cintai yang sudah berpulang ke rahmatullah. Karena pertama tadi adalah berdoa, yang kedua tadi adalah paket yang 4 hal ini, yang ketiga adalah sebut-sebut kebaikannya. Hakul yakin semua manusia ada kebaikannya, apakah banyak atau sedikit. Lalu kalau sudah berpulang ke rahmatullah, cara kita berbuat baik kepada orang yang kita cintai yang sudah ada di alam barzah adalah dengan menyebut-nyebut kebaikannya. Sebutlah kebaikannya. Ya. Saya kalau menyebut itu, ya, saya sangat dekat dengan beliau almarhumah. Pada saat kami membangun masjid itu, di rumah ini pertama pertemuan, saya dipilih sebagai ketua panitia pembangunan, Pak Haji Suwardi sebagai sekretaris, dan satu Nyonya Mustaqim sebagai bendahara. 3 saja panitianya. Beliau seksi sibuk-sibuk menyiapkan makanan pada saat rapat. Berkali-kali kita rapat menghidangkan makanan dengan ikhlas, terlihat dari raut wajahnya pada saat kita berkumpul makan bersama. Menyebut itu adalah tanda bahwasanya kita ingin berbuat baik kepada almarhumah. Sebaliknya, semua juga manusia ada kekurangannya. Dan tanda orang berbuat baik kepada orang yang sudah berpulang ke rahmatullah, sembunyikan kekurangannya. Jangan lagi diungkap-ungkap, diungkit-ungkit. Karena semua manusia pasti ada kekurangannya. Sembunyikan itu. Ya, biarlah ditelan oleh masa, tapi munculkan kebaikannya. Mudah-mudahan semakin diberkahi dan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan takziah yang pertama. Kalau tercapai ini, alhamdulillah. Kegiatan takziah ini ada gunanya untuk almarhumah. Yang kedua, tujuan takziah yang kedua, kiranya ada gunanya kehadiran kita pada malam hari ini terhadap keluarga yang ditinggalkannya. Pak Haji Suwardi Sawi sekeluarga, dengan kehadiran kita pada malam hari ini, itu akan meringankan beban duka yang dialaminya. Berbagi duka. Jadi berduka cita, kita harus lanjutkan dengan berbagi duka. Bagaimana seandainya takziah malam ini kami saja bertiga yang hadir, kita semua sibuk dengan alasan sibuk tidak bisa hadir pada malam hari. Itulah sebabnya takziah itu gunanya untuk menghibur ya keluarga almarhum yang ditinggalkannya. Insya Allah kehadiran kita semua ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bernilai pahala
bernilai kemuliaan, bernilai silaturahim. Dan kalau ada kegiatan Bapak Ibu sekalian yang bernilai silaturahim, kata Rasulullah, barang siapa man ta'assada antulul umrihi wa wasi' rizkihi falyasil rahimahu. Nah, ini resep. Bagaimana barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimurahkan rezekinya, maka sambungkan silaturahim. Silaturahim itu memanjangkan umur dan memberikan rezeki. Ya. Karena itu nilai silaturahim harus kita rebut. Karena itu terima kasih kepada kita semua yang meluangkan waktu hadir mengikuti malam takziah di hari yang ke-7 atas berpulangnya ke rahmatullah Haji Sadika Suwardi yang kita cintai bersama. Dan tentu saja tujuan takziah ini akan tercapai atas kehadiran kita semua. Yang ketiga, tujuan takziah itu adalah kiranya dapat dirasakan oleh semua yang hadir pada malam hari ini. Mulai dari keluarga yang ditinggalkannya, sebagai penceramah, sahabat, dan kita semua yang hadir pada malam hari ini. Takziah ini akan tercapai tujuannya. Apa tujuan bagi kita semua? Yang pertama, turunnya rahmat Allah bagi kita semua. Diawali dengan pembacaan ayat suci. Wa iza quri'al Qur'an fastami'ulah wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila kalian mendengarkan ayat-ayat dibacakan, dengar baik-baik, diam mendengarkannya, kiranya kamu mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tujuan pertama dari semua yang hadir pada malam hari ini, insya Allah akan tercapai dengan bacaan Al-Quran. Rahmat Allah akan kita dapatkan. Kita tahu Pak yang namanya rahmat itu. Rahmat itu adalah menenteramkan hati, menyejukkan jiwa, mengenakkan perasaan, dan menjernihkan pikiran. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Kita dalam keadaan bahagia di saat itu. Siapa yang jengkel mendengarkan ayat Al-Quran, pasti kita senang. Dan itu ada rahmat Allah di situ. Yang kedua, nilai silaturahim. Ya. Silaturahim bagi kita semua, kita bertemu, saling melempar senyum, kita itu sudah bersadakah. Ya. Senyum itu sadakah. Al-basamu sadakah. Kalau kita tidak bisa bersadakah dengan uang, bersedekah saja dengan senyum. Tapi yang paling baik adalah bersedekah kedua-duanya. Sekalipun uang kecil. Ya, sekalipun uang kecil, apalagi uang besar. Ya. Sedekah. Nilai silaturahim adalah membawa keberkahan. Nah, karena itu tujuan yang ketiga untuk kita semua adalah dengan silaturahim, berjabat tangan. Berjabat tangan menurut hadis Rasulullah, orang yang bertemu dan berjabat tangan karena Allah, berpisah karena Allah, jabat tangan sebelum dilepas, gugur semua dosa-dosanya. Allah menggugurkan semua dosa-dosa yang ada padanya sebelum jabat tangannya dilepaskan. Ya. Jadi berjabat tangan itu adalah jalan menghapus dosa. Tetapi
harus juga menyesuaikan. Kalau ada orang yang tidak mau, jangan juga dipaksa. Apalagi kalau lain jenis. Apalagi kalau teman kita dulu dianggap biasa-biasa, waktu kita sekolah sama-sama, kita pegang saja pundaknya, kita pegang saja pahanya. Saat ini dia sudah bercadar, mau ke jabat tangan, mau paksakan kehendak. Jangan juga dipaksakan. Harus memahami orang lain. Hidup ini nikmat kalau kita saling memahami. Pahami saya pahami kamu. Saling memahami adalah jalan menuju hidup yang penuh dengan nikmat Allah. Ya. Undangannya melalui WA. Kita tahu, ya, satu kali diklik semua sampai undangannya. Kita merasa terpanggil karena kita ingin berbuat baik kepada almarhumah. Terakhir, saya kira kalau lama juga ceramah, ada baiknya, tetapi ada juga kurangnya. Terlalu pendek juga ceramah, ada baiknya, tapi ada juga kurangnya. Karena itu, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu yang sedang-sedang saja. Karena itu, unsur jasmani, insya Allah terpenuhi sebentar. Karena manusia terdiri dari dua unsur. Jasmani butuh makan. Rohani butuh makan. Rohani makanannya nasihat. Sudah mau habis. Jasmani kebutuhannya makanan. Makanan dan minuman. Sebentar kita lengkaplah sudah. Jasmani terpenuhi, rohani terpenuhi, insya Allah kita dalam bingkai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui takziah pada malam hari ini. Akhirul kalam, mari kita kembali mendoakan almarhumah. Mudah-mudahan di alam barzah mendapatkan ketenangan, kesejukan, dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran, karena bersuka cita harus bersyukur dan berduka cita harus bersabar. Dan orang yang bersabar, kata Allah, wa basyiris sabirin, akan diberikan kegembiraan yang tidak dirasakan oleh orang yang tidak bersabar. Makanya harus bersabar. Tapi sabar itu mudah diucapkan, tapi berat untuk dirasakan. Mari kita mendoakan almarhumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ghfir laha warhamha wa afiha wa afu anha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma taqabbal minha salataha wa siyamaha wa zakataha wa hajataha wa jami' ibadatiha wa amaliha birahmatika ya arhamar rahimin. Terimalah segala pengabdiannya, ampunilah segala salah dan dosanya, dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran dalam menerima musibah ini, ya Allah, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada salahnya dari pribadi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.